Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih, ya, di dalam acara yang spesial yang diadakan oleh ILKA atau Indonesian Life Coach Association. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bersama dengan Ibu Padila Aprianto. Beliau seorang pendidik yang akan bagaimana pengalaman beliau memberikan coaching di dalam metode pengajaran. Maaf, video saya agak terganggu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan baik dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, ya, selamat datang di acara ILKA yang kali ini kita akan bersama Ibu Padilah. Mohon maaf ini karena saya ada masalah di ininya, di video. Sebentar, saya perbaiki dulu. Ya, baik. Kami perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Padilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, Bu? Sehat, sukses, bahagia. Luar biasa. Saya sehat, sukses, bahagia. Begitu juga kita bahagia bersama kawan-kawan kita untuk saling belajar ya, Bu. Apalagi ini judulnya luar biasa nih, semangat ya untuk meningkatkan kompetensi guru dengan metode coaching. Walaupun kita bukan guru atau pendidik, tapi minimal guru bagi anak-anak kita ya, guru. Baik, sebelum beliau memulai acara, kami perkenalkan beliau secara akademik lahir di Jakarta, di Center. Kemudian beliau di SMA pindah ke Majene, kemudian pernah di Fakultas Tarbiyah ya, F1-nya di STAI DDI Majene ya. Jadi luar biasa beliau di Majene, berarti Sulawesi Tengah ya atau Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat. Iya. Allah, luar dari biasa. dulunya itu gabungan dengan Sulawesi Selatan, jadi dipecah jadi Sulawesi Barat. Oh, I see. Ya. Jadi Indonesia bagian apa? Tengah. Bagian tengah. Ya. Tengah ya. Terpaut berapa jam ini, Bu? Kalau dari Majene ke Makassar itu 8 jam. 8 jam. Ini berarti kita beda waktu ya, Bu? Ya, di sana lebih, kalau di sini lebih cepat. Di sini sudah jam 9 lewat. Oh, iya. Baik, karena makin malam kalau saya terus. Ya. Baik, beliau juga seorang guru ya, pendidik ya, Bu ya, di di MTS ya, Bu ya. Baik, beliau memiliki gelar di non akademik banyak sekali. Ini ada beberapa certified, seperti contoh di sertifikat EFT sampai advance, kemudian muslimah terapis juga, kemudian yang sekarang di HWHC atau Holistic Wellness Health Coach ya, beliau juga sekretaris ILKA kalau tidak salah ya, Bu ya. Kemudian punya sertifikat hipnosis, kemudian sertifikat NLP, certified public speaking, juga memiliki sertifikat profesional di hipnoterapi juga. Dan setelah organisasi, beliau adalah sekretaris ILKA atau Indonesian Life Coach Association yang ketuanya Bapak Edi Iskandar, dan akademi fasilitator Well Done Skill, instruktur eguru.id, dan trainer AGA. Nah, nanti lebih lanjut diterangkan kepada Bu Padilah untuk kita supaya lebih enak. Baik. Kami persilahkan Bu Padilah untuk memulai topik yang menarik pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara, walaupun kita tidak pernah bersua, tetapi kita bertemu secara Zoom, dan itu tidak mematahkan semangat kita untuk selalu mengupdate diri, selalu belajar, karena guru juga perlu belajar. Seperti itu. Dan tadi sudah dikenalkan oleh Pak Agus, nama saya Pak Gila SPDI, memang saya lahir di Jakarta. Saya dibawa oleh orang tua saya ke Majene dari tahun 1998. Jadi sudah beberapa tahun di sini, dan alhamdulillah saya lulus PNS di sini, dan saya beraktivitas, dan suami anak ada di Majene. Dan saya memang juga salah satu instruktur eguru.id, biasa membawakan materi-materi yang berhubungan dengan guru, dan saya juga salah satu trainer nasional IG. Jadi berhubungan selalu dengan pendidikan, dan terapis juga sangat penting untuk anak-anak, apalagi coaching juga sangat dibutuhkan oleh guru dengan siswa juga. Baik, langsung saja, saya tidak berpanjang lebar, saya akan share screen. Mohon izin share screen. Sudah terlihat ya? Lagi proses. Lagi proses. Ya, siap, udah. Baik, Bapak Ibu, peningkatan kompetensi guru dengan coaching. Biasanya itu kita ya terapi bagaimana guru bisa menjadi guru yang baik, dan banyak metode-metode yang harus kita update ya, kita pelajari bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita, semangat kita sebagai seorang guru. Saya lanjut saja Bapak Ibu. Ini tadi sudah dikenalkan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah apa sih kompetensi guru itu, dan di sini dari kompetensi guru itu ada dibagi lagi ya, ada kepribadian, ada sosial, pedagogik, profesional, dan kita masuk pre-coaching dan coachingnya. Di sini saya tidak terlalu membahas apa sih itu kepribadian sosial, tidak terlalu panjang lebar, tetapi saya akan lebih memperkenalkan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita itu dari segi coachingnya, seperti itu. Apa itu kompetensi? Ya, Bapak Ibu, merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Dan ini banyak guru yang tidak melakukan kompetensinya sebagai guru. Apalagi menjadi guru yang otodidak. Saya ngajar aja deh, saya honor aja dia, berapa aja dia dibayar, saya honor aja dia, saya ambil mata pelajaran apa saja, tetapi tidak memiliki kompetensi. Dan ini sangat bahaya buat peserta didik kita, kita hanya menjadi guru, tapi kita tidak memiliki skill atau kemampuan sebagai seorang guru. Nah, di dalam pedagogik, di dalam kompetensi itu dibagi tadi ya, ada kepribadian, sosial, ada pedagogik, ada profesional, ada juga guru yang inovatif dan kreatif. Nah, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian itu seperti apa? Bagaimana cara kita menjadi guru teladan bagi siswa-siswa, dekat dengan siswa kita, berkepribadian baik. Kenapa? Kita sebagai guru itu ditiru oleh anak-anak. Kita teladan kita tuh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana kepribadian kita dengan siswa? Apakah kita sering marah-marah? Apakah kita dengan siswa itu baik? Atau biasa-biasa saja? Nah, bahkan siswa itu sangat merindukan guru yang memiliki kepribadian yang baik. Lalu sosial, apa maksudnya? Bagaimana hubungan kita dengan siswa kita? Bagaimana hubungan kita dengan ruang lingkup di sekolah, dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, ya, dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Karena bukan di lingkungan sekolah kita itu kan ada rumah, ya, bukan cuma sekolah saja, pasti di luar sekolah itu banyak komunitas-komunitas yang harus pribadi kita sebagai guru itu harus berjiwa sosial. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua, murid. Jadi kompetensi itu tidak hanya kita pintar mengajar dengan materi-materi atau metode-metode, tetapi hubungan kita kepada di luar dari sekolah itu harus baik.
Lanjut dengan pedagogi. Apa itu pedagogi? Kemampuan kita di dalam kelas, bagaimana cara kita membawakan materi-materi pembelajaran itu bagus atau tidak, bagaimana cara kita membuat administrasi, suasana kelas itu yang nyaman dan hebat, ya, yang disukai oleh siswa kita. Lanjut adalah guru profesional. Apa itu guru profesional? Di sini kita lihat gambar bahwa guru yang tidak memiliki keprofesionalan itu kita baunya marah. Kita tidak bisa menguasai kelas dengan baik. Kita tidak tahu feel-nya anak-anak itu kapan. Kita tidak tahu bagaimana cara mengatur siswa itu supaya tidak ribut. Kita tidak tahu bagaimana menjadi guru yang baik. Memberikan materi itu seperti apa. Nah, di sini guru yang profesional itu harus memiliki komitmen bekerja keras. Maksudnya seperti apa? Ya karena kita seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi bagaimana kita bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada siswa kita. Seperti itu. Dan harus memiliki rasa percaya diri. Bagaimana kita mau mengajar jika kita tidak memiliki kepercayaan diri? Ya, mau mengajar tetapi malu dengan siswa. Mau mengajar, saya tidak percaya diri, saya tidak bisa bawa materi ini. Saya tidak bisa menguasai materi. Sedangkan guru yang profesional harus menguasai materi. Nah, kita harus percaya diri dengan membawakan materi kepada di depan kelas. Bisa dipercaya dan menghargai orang lain. Nah, sebagai guru yang profesional, kita harus saling menghargai. Ya, sesama teman, dan kita juga harus menghargai siswa kita, ya. Jangan mentang-mentang ketika kita mengajar ada siswa yang salah, kita marah-marahin. Kita harus menghargai walaupun siswa kita mengerjakan tugas itu salah, kita harus menghargai dia. Kita tidak boleh mengekat kamu salah. Kita harus menghargai hasil kerja daripada siswa kita. Harus menghargai teman sejawat kita yang ada di sekolah. Itu adalah guru profesional. Dan tadi saya katakan saya tidak terlalu membahas secara luas, ya, karena akan habis, karena tidak akan kalau kita membahas tentang kompetensi guru itu panjang lebar seperti itu, ya. Lalu guru yang kreatif, inovatif, menciptakan sesuatu di dalam kelas. Ya, belajar tidak hanya monoton, buka catatan, atau kita buka halaman ini, tetapi kita memiliki kreativitas, ya. Misalnya, ya, kalau misalnya kita guru biologi, kita bawa ke laboratorium, ya, terus kita praktekkan, kalau bentuk planet itu seperti apa, kita buat bola-bola planet, ya. Guru harus kreatif. Tidak hanya mencatat, membuka buku dan kita catat. Itu siswa akan boring istilahnya. Ya, seperti itu. Nah, apa itu inovatif? Guru kreatif dan inovatif. Jadi menciptakan sesuatu yang baru dalam mengajar, tidak menonton, ya. Kita ada game. Sekarang kan guru itu ya banyak metode-metode pembelajaran, ada storytelling, ada hypnoteaching, ada juga metode game edukatif, ya, ada quizzes, ya, ada juga Canva yang itu bisa kita pakai di proses pembelajaran. Tidak hanya kita mencatat atau kita buka buku, dan bahkan saking kreatifnya TikTok pun bisa kita pakai untuk proses pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah apa kaitannya dengan coaching? Banyak Bapak Ibu yang merasa minder. Saya tidak mampu dan saya tidak bisa meningkatkan kompetensi saya. Udah deh, saya menjadi guru yang biasa-biasa saja, yang tidak pusing dengan A, B, C, D. Biarlah saya tidak usah naik pangkat. Biarlah saya tidak usah mengerjakan administrasi. Toh ada yang bisa saya copy. Saya bisa melihat sama teman saja. Udah deh, saya tidak mau meningkatkan menjadi guru yang berprestasi. Biar saya menjadi yang biasa-biasa saja. Nah, inilah permasalahannya. Kalau kita biarkan, bagaimana siswa kita mau maju, bagaimana generasi muda kita bisa maju kalau kita seorang guru tidak mau belajar. Bapak Ibu, pengalaman saya menjadi coaching, ini sangat tertarik. Yang saya coaching adalah saudara kembar saya sendiri. Saya punya saudara kembar.
Jadi inilah hasil yang saya akan berbagi kepada Bapak Ibu masalah coaching, yaitu saudara kembar sendiri. Jadi kan kalau kita coaching itu belajar dari kita sendiri tuh, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kompetensi kita, baru kita bisa mengenalkan kepada masyarakat. Nah ini saya kenalkan kepada saudara kembar saya. Dia juga seorang guru, dia kepala madrasah. Nah, Bapak Ibu, dari segi coaching, yang pertama ya, kita sebelum masuk coaching itu ada namanya pre-coaching. Sebelum kita masuk coaching itu, saya ada namanya pre-coaching. Apa itu pre-coaching? Kita memberikan this questionnaires kepada coach kita untuk melihat ya, meneliti, menyamakan ya. Saya tidak memberikan gambaran di sini, kertasnya saya tidak tampilkan, tapi jika kita mengikuti kegiatan atau pelatihan HWHC itu akan dijelaskan materi tersebut. Kita berikan dulu kepada coaching. Apa sesuai enggak dengan materi, dengan pembahasan yang akan kita coaching nanti. Itu namanya pre-coaching. Setelah kita bagikan kuesioner seperti ini, nanti dia catat, nanti akan terurut, dan biasanya itu pas dengan masalah daripada coaching tersebut. Setelah itu, nah Bapak Ibu, yang saya katakan tadi bahwa di dunia pendidikan, khususnya dalam kompetensi guru, meningkatkan kompetensi guru, banyak hambatan-hambatan. Jadi sebelum saya coaching, saya coach dulu nih. Saya memberikan dulu apa problems ya di pre-coaching itu, apa problems yang ada pada coaching tersebut. Apa sih yang menyebabkan dia tidak mampu? Apa sih yang menyebabkan coach ini tidak bisa meningkatkan kompetensinya? Dan itu banyak guru-guru yang mengalami seperti itu. Dan disinilah kita bantu sebagai coach ya. Kita tidak menasihati, tetapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Yang menjawab itu ya coach sendiri. Tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan sebelum masuk coaching, saya tanya, ini pre-coaching, saya tanya apa sih di antara ini ya, di antara problem ini ada 6 aspek. Ada 6 aspek di HWHC itu: sosial, karir, ya, spiritual, keluarga, dan kesehatan. Dari 6 aspek tersebut, apa yang bisa kita coaching? Dan itu tidak semuanya secara langsung, kita pilih. Dan ternyata sebelum kita masuk memilih 6 aspek tersebut, dia ada di sini namanya disempowering, ada namanya nilai kekurangan, ada namanya fear, ketakutan, anxiety dan sabotage. Dan saudara kembar saya itu merasa dirinya kurang dalam skill, dalam meningkatkan kompetensinya. Dia tidak percaya diri, kurang dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai guru. Dia mandek di situ saja. Dia ingin meningkatkan kompetensi sebagai guru dan sebagai kepala sekolah, tetapi dia merasa kurang. Apakah dia, kalau ditanya guru, biasanya ini ada semua, ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya guru, problem fear, ketakutan itu ada. Saya takut kalau saya jadi guru, jadi kepala sekolah, nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya takut kalau saya jadi guru yang hebat, nanti saya dipilih-pilih terus atau apa. Ini ada. Terus kecemasan. Kecemasan ini ada ketika administrasi banyak di sekolah. Ya, sabotage. Ada juga disempowering. Tetapi dari coach saya itu dia memilih lack. Ada kekurangan pada diri. Nah, kenapa ini jadi problem? Karena kalau dia tidak merasa percaya diri dan merasa kekurangan dalam dirinya dan dia tidak rilis, dia tidak akan bisa maju. Karena di HWHC itu sebelum kita masuk sesi coaching, ada namanya pre-coaching. Jadi kita rilis dulu. Di antara 6 ini, 5 indikator ini, ya, dia pilih mana yang lebih berat atau
lebih membuat hatinya itu gelisah. Dia bilang, saya ada ketakutan, saya ada kecemasan, saya ada tadi merasa tidak mampu. Ini ada semua, tetapi mana yang lebih menonjol? Dilihat dari 1 sampai 10. Ternyata dia merasa kurang. Kekurangan dalam segi saya, maaf ya, dia merasa kurang, merasa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa, merasa dirinya itu dia tidak percaya diri kalau saya mampu menjadi seorang guru yang profesional. Dia merasa dirinya kurang. Saya bilang kurang dari segi apa? Apakah ada di masa lalu ada trauma akan kekurangan tersebut? Dia tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Dan itu memang ada. Ada memang orang yang bisa mengeluarkan, oh saya kurang ini, saya ketakutan ini. Itu ada. Tetapi ada juga orang yang tidak bisa mengeluarkan, saya kurangnya apa, tetapi dia merasa kurang. Tapi kita bantu tapping. Kita bantu tapping dengan, dan kita cari solusinya dengan tapping, ya, dengan titik samping masa lalu dengan masa depannya, ya. Dan di sini saya tidak akan membahas titik-titiknya, mempraktekannya, tetapi dari segi ini sebelum kita coaching ada namanya tapping natal. Jadi kita rilis dulu rasa kekurangannya itu. Jadi ketika saya tapping, dia tidak bisa mengeluarkan apa kekurangan saya dalam hal ini, saya hanya membantu dia tapping 3 titik tersebut, ya, di sini, ya, di nomor 2, nomor 3 dengan apa namanya, di tulang selangkang. Saya menyampaikan kepada saudara kembar saya itu, rasakan saja apa sih yang sekarang dirasakan, yang merasa kekurangan, sambil saya bantu tapping. Karena dia tidak tahu kekurangan saya apa. Saya merasa tidak percaya diri aja. Dia hanya bilang saya tidak merasa kekurangan, saya tidak merasa percaya diri aja menjadi guru yang profesional. Tetapi saya ingin menjadi sesuatu guru yang berprestasi. Dia ingin menjadi guru yang berprestasi, tetapi dia tidak tahu kekurangan saya apa. Oke, sampai di sini. Oke, saya bantu dulu untuk tappingnya. Anda yang merasakan kekurangannya, ya, merasakan saja apa beban atau kekurangan yang dialami. Setelah di tapping ada perubahan. Oh iya, kok agak lebih ringan. Jadi saya lanjut lagi. Apakah mau lanjut sesi coaching? Seperti itu. Oke, saya coba. Tetapi coachingnya ini tidak formal, Pak Agus, ya, dan Bapak Guru itu informal karena dia saudara kembar, kita melalui telepon, kita sering ketemu, ya, secara santai, ya, tetapi tetap saya tanya prosesnya, bagaimana perasaannya, apakah sesudah ini enak, sesudah di tapping, walaupun dia tidak tahu kekurangan saya itu apa, yang dia tahu itu hanya saya kurang percaya diri aja. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anda merasa kurang percaya diri, kita tapping aja. Nanti akan diri sendiri karena dia merasakan, dia tidak bisa menyebutkan. Nah, setelah kita lakukan pre-coaching, ya, kita masuk proses coaching. Proses coaching ini, Bapak Ibu, karena saya menggunakan HWHC holistik, ya, secara keseluruhan, saya memberikan edukasi dulu. Apa sih manfaatnya coaching buat coaching? Apa manfaatnya? Karena ini sangat penting memberikan pengetahuan tentang apa sih manfaat dari coaching tersebut. Setelah saya memberikan manfaat, bisa meningkatkan kinerja secara individu, ya, bisa juga mengembangkan bakat dia, yang tadinya dia tidak tahu bakatnya itu seperti apa, kompetensi saya itu bisa nggak saya memiliki kompetensi sebagai guru, kita memberikan dulu pengertian apa sih manfaatnya coaching supaya dia itu lebih terarah.
Karena jangan sampai ketika kita coaching, tetapi kita tidak memberikan dulu manfaatnya, nanti dia bingung. Karena ada, coaching ini apa ya? Sebenarnya saya mau kemana ya setelah di coaching? Jadi sebelum masuk coachingnya, kita berikan dulu pengetahuan apa sih manfaat coaching tersebut kepada dirinya. Seperti itu. Setelah memberikan edukasi tentang manfaat coaching, kita masuk ke proses coaching. Bapak Ibu, di holistic wellness ini ada 6 aspek ya. 6 aspek ini yang akan dipilih oleh coaching. Bisa semua bisa, tetapi tidak semuanya langsung kita coaching. Nah, dari 6 aspek ini ada sosial, ada finansial, ada family, ada karir, ada spiritual, ada health, ada kesehatan. Dia ada semua tuh, Bapak Ibu. Dia merasakan kayaknya kurang semua di ini. Dari 6 ini sebagai guru kurang. Loh, emang ada hubungannya seorang guru dengan keuangan? Emang ada hubungannya guru dengan keluarga? Apakah ada hubungannya guru dengan kesehatan? Dengan spiritual? Oh, ada semua, saya bilang. Contohnya tadi, kompetensi seorang guru salah satunya adalah hubungan sosial. Finansial, keuangan, ada. Seorang guru yang naik pangkat, seorang guru atau kepala sekolah atau guru yang profesional mendapat sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi tidak mudah. Ada juga family. Apakah ada hubungannya dengan keluarga? Ya. Ketika kita mengajar, ya, terus masalah kita dibawa dari rumah ke sekolah, akan dampaknya akan ada dalam proses pembelajaran. Kesehatan, ya, kalau kita sakit-sakitan bagaimana caranya mau mengajar, baik dari segi emosi maupun dari kesehatan, pasti kita tidak akan bisa nyaman mengajar. Dari spiritual, ya, hubungan kita kepada siswa, hubungan baik kita, kalau kita ngajar dengan ikhlas, otomatis siswa juga akan nyaman dengan kita. Materi-materi yang kita ajar pun akan nyaman buat kita. Dengan karir, ya, peningkatan karir, kita bisa naik pangkat. Ada guru yang tidak mau naik pangkat, di situ-situ aja golongannya. Ya, itu kan hubungan karir. Dia bisa menjadi kepala sekolah tadinya, yang tadinya guru menjadi kepala sekolah, kepala bidang, ya, itu bisa. Ini bisa meningkatkan karir kita kalau sebagai guru. Bapak Ibu, ketika saya tanya, dari sekian ini, mana yang lebih diprioritaskan dulu? Mana yang mau di-coaching dulu dari 6 aspek ini? Dia pilih karir. Karena kalau dihitung dari 1 sampai 10, kayaknya dia lebih dominan ke karir. Dia ingin menjadi guru yang berprestasi, dia ingin misalnya menjadi narasumber, ya, menjadi fasilitator daerah, ya, FASDA bagi guru-guru. Jadi dia mementingkan karir. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana. Dia pilih karir. Saya tanya, apa sih yang masih kurang dalam karir? Selama ini saya kok biasa-biasa aja ya. Kok selama ini saya mengajar kayak tidak ada kemampuan sama sekali. Kok saya mengajar tidak punya skill. Ya, sekarang kan zamannya itu IT ya, segala sesuatunya lewat komputer, segala sesuatunya online. Saya nggak mampu gitu, saya nggak bisa. Gitu. Saya ingin, kan kalau kita ingin menjadi guru yang profesional, otomatis kita harus menguasai IT. Secara keseluruhan ya, seorang guru harus meningkatkan, menjadi guru profesional itu harus memiliki inovatif, ya, itu akan meningkatkan karirnya secara tidak langsung. Ya. Setelah saya tanya dia memilih karir, saya hubungkan lagi dengan 5 indikator tadi, kecemasan, ya, ketakutan, kekurangan, ada atau tidak dari masalah ini. Setelah dia memilih karir, ya, dari 6 aspek ini dia ingin memilih karir yang akan di-coaching, ada nggak hubungannya 5 indikator ini merasa kurang dari karir tersebut? Kalau ada, kita bantu tapping lagi di sini. Kalau masih ada, apakah dia kurang percaya diri,
saya kayaknya tidak bisa belajar IT. Nah, ini kan merasa kurang, merasa tidak mampu. Kita bantu di sini, kita tapping lagi kalau memang ada. Karir itu kan berhubungan. Kalau kita ingin menjadi guru yang profesional, ya kita harus memang menguasai ini. Saya tidak percaya diri, ya iya, kalau menjadi guru tidak percaya diri, bagaimana dengan siswanya, mengajar aja tidak percaya diri, ketika menjadi apa istilahnya, kalau di depannya setiap hari Senin ya, menjadi pembina upacara sendiri dia tidak percaya diri, bagaimana bisa meningkatkan karir kita? Bagaimana dia bisa menjadi fasilitator? Karena kalau menjadi fasilitator daerah di MGMP itu, di musyawarah guru itu, kita harus percaya diri, dan itu akan meningkatkan karir kita. Nah, setelah saya tanya Bapak Ibu, dia memilih karir, ya, setelah memilih aspek ini ya, jadi kita fokus kepada karirnya. Ya, 6 aspek ini, apakah bisa nanti ya? Bisa. Jadi kita harus fokus ini dulu. Setelah kita coaching ini sudah selesai, kita akan tanya lagi, apakah mau dilanjutkan lagi sesi berikutnya dengan 5 aspek yang lain. Kita beri lagi, kita sampaikan lagi kepada coach kita. Nah, setelah dia memilih karir, Bapak Ibu, kita perlu tanya kepada coaching, apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Ketika saya tanya kepada beliau, kepada coach ya, apa sih yang tidak disukai dari karir tersebut, dari hubungannya dengan karir tadi. Saya tidak suka kalau tidak cepat naik pangkat, dengan cepat. Karena memang Bapak Ibu ada proses naik pangkat itu cepat, ada yang lambat, tergantung dari kitanya. Kalau kita ingin cepat, ya kita bergerak cepat dengan mengikuti ya, mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendapat sertifikat. Karena kalau kita tidak bisa naik pangkat kalau kita tidak memiliki skill sertifikasi apapun ya. Dia tidak suka menjadi guru yang biasa-biasa saja. Terus dia tidak suka menjadi guru yang tidak memiliki kompetensi. Itu yang dia tidak sukai. Lanjut. Terus apa yang disukai Anda? Saya ingin menjadi guru yang menguasai kompetensi. Saya ingin menjadi guru yang sukses. Dan saya ingin menjadi guru yang berprestasi. Oke. Baik. Nah, setelah kita menanyakan ya apa yang tidak disukai dan disukai ya, kita lanjut kepada proses grow. Apa yang ingin Anda capai? Jadi seorang coach itu tidak memberikan jawaban atau tidak memberikan kamu harus begini nih. Kamu misalnya kalau mau maju harus ini ya, tidak. Coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan dan coach itu yang akan menjawab. Kenapa? Karena nanti keberhasilannya itu adalah dari komitmen dia, dari jawaban dari coach tersebut. Apa yang ingin dicapai saat ini? Goalnya. Saya ingin sukses. Ini adalah pembicaraan saya. Ini adalah pembicaraan coach yang bertanya kepada coach, ya, bertanya goalnya apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai pada saat ini. Coach menjawab, saya ingin sukses menjadi guru yang memiliki kompetensi yang lain. Lalu saya bertanya lagi, apa yang bisa menjadikan patokan bahwa tujuan Anda itu sudah berhasil? Ketika saya mendapatkan prestasi sebagai guru, ketika berprestasi, atau saya berhasil naik pangkat, atau menjadi guru yang menyenangkan, tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja, atau menjadi seorang pembicara, narasumber, itu patokan saya untuk menjadi seseorang yang berhasil, yang dapat meningkatkan kompetensi. Kita lanjut lagi, ya. Apa yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Gimana Anda pada saat ini? Anda ingin menjadi seseorang yang narasumber, gitu kan ya. Kita bertanya, apa saja yang sudah Anda lakukan sejauh ini? Saya berusaha belajar dari YouTube atau media sosial. Itu jawaban coach. Kita tanya lagi. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan memberdaya itu banyak, ya. Cuma ini saya singkat saja. Ada beberapa saja yang saya
sampaikan di sini. Terhadap tujuan yang ingin dicapai, di mana posisi Anda pada saat ini? Saya masih guru biasa saja yang belum memiliki skill. Saya guru gaptek. Gaptek itu saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak memiliki skill yang matang. Saya mengajar hanya metode ceramah saja. Saya hanya mengajar buka buku, silakan, tetapi tidak memiliki skill. Misalnya saya bawa laptop atau fokus, saya tidak bisa. Yang saya tahu saat ini saya menjadi guru biasa saja yang belum memiliki skill. Oke. Kita lanjut lagi. Apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Bergabung. Yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha untuk mau bergabung pada member-member pelatihan. Diklat, baik offline atau online. Sering buka-buka YouTube, mencari referensi tentang kompetensi. Masuk di grup WA, Telegram yang berhubungan dengan kompetensi guru. Dan EFT. Loh, kenapa ada EFT? Karena kalau saya malas lagi, kalau saya kurang pede lagi, saya EFT lagi. Jadi dia butuh option tersebut. Ya. Mengikuti KKG, mengikuti MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, mengikuti forum-forum seminar tentang pendidikan, dan banyak membaca. Jadi yang dia lakukan itu, jadi kita sebagai coach itu tidak memberikan bantuan seperti ini, tetapi kita memberikan pertanyaan yang memberdayakan, coach yang menjawab. Jadi ketika dia berhasil karena coach yang menjawab, itu keinginan dia. Jadi kita tidak bilang, kamu harus masuk ini ya, kamu harus buka YouTube yang ini, tidak. Kita hanya memberikan pertanyaan dan mendengarkan apa permasalahan dari coach tersebut. Lalu kapan Anda memulai langkah tersebut? Will, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Mulai dari sekarang, saya berusaha menyiapkan waktu untuk belajar, membuat jadwal monitoring, membuat mapping, ya. Terus siapa saja yang bisa Anda hubungi untuk hal ini? Teman yang lebih berpengalaman dalam yang sudah berhasil menjadi guru yang berprestasi. Jadi saya harus lebih banyak bertanya, ya, lebih banyak belajar kepada teman sejawat saya tentang bagaimana sih caranya meningkatkan, bagaimana sih supaya keinginan saya itu berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, dari sini ada beberapa memang susah ketika sudah sampai di sini, biasanya susah untuk memonitoring. Jadi kita sebagai coach kita harus memonitoring satu minggu atau 2 minggu, kita tanya lagi sudah sejauh mana, apakah berjalan dengan lancar, apakah jadwal itu yang dibuat itu sesuai, apakah yang tadi yang dia ingin lakukan untuk mendengarkan, mencari referensi melalui YouTube, apakah sudah sesuai. Jadi kita sebagai coach kita tanya lagi 1 minggu atau sekitar 2 minggu lagi kita tanya lagi. Kalau kita tanya lagi, kalau mau nonton misalnya lihat YouTube itu sehari berapa kali misalnya ya. Kalau misalnya untuk mengikuti member-member pelatihan itu apa saja yang diikuti, itu sebagai coaching itu kita tanya ya, supaya terapa. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu atas izin Allah setelah di coaching sekarang dia menjadi penulis internasional. Dia sekarang sudah berhasil menjadi FASDA, fasilitator daerah. Dia menjadi kepala madrasah yang berprestasi. Alhamdulillah. Walaupun secara tidak langsung saya memberikan coaching secara formal, tapi dengan informal karena saya saudara kembar, saya selalu telepon, oh ini ada kegiatan ini, kamu ikut nggak? Ini ada penulisan, ini ada persyaratan menjadi FASDA, kamu ikut atau tidak? Ini ada TOT untuk narasumber, ikut atau tidak? Jadi kita selalu berbagi waktu melalui telepon, kalau kita ketemu lagi, saya tanya lagi. Jadi kita bentuk itu tidak formal, jadi informal. Kapanpun, dimanapun kita bisa saling berbagi. Dan alhamdulillah, dia sekarang jadi penulis, bukunya banyak sekali, dan kemarin hasil tulisannya di blog itu sudah
lirik oleh internasional, bahkan dia diundang oleh Spanyol, tapi dia tidak hadir karena ada sesuatu lain hal. Seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya menanglah. Nah, untuk dari segi karir, nah dari 5 aspeknya kita akan ketemu lagi. Apakah kita bikin jadwal lagi? Apakah mau dilanjutkan 5 tersebut? Dari segi kesehatannya, dari segi spiritualnya, dari segi familinya, dari segi sosialnya. Seperti itu. Baik, itu saja Pak Agus yang bisa saya sampaikan materi coaching pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi di atas. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Agus. Terima kasih Bu Padilla, Masya Allah luar biasa ya. Rupanya dengan pendekatan coaching bisa yang biasa-biasa jadi powerful ya, karena penggaliannya luar biasa nih. Nah, karena di coaching sendiri kan ada istilah kayak pre-coaching, kemudian ada coaching prosesnya ya Bu Padilla, saya tahu. Dan ini dikombin dengan EFT. Nah, untuk lebih tahu, lebih detail kita diskusi ya, masih ada durasi waktu setengah jam maksimal 45 menit ke depan. Dari teman-teman ini juga nggak asing nih, teman-teman juga sudah pada mengikuti HWAC-nya Pak Edi ataupun coaching yang lain. Kita saling sharing ya, diskusi, karena yang dilakukan Bu Padilla ini memang luar biasa, ini memang bisa menjadi suatu evidence base ya, powerful sekali untuk pendekatan coaching yang dikombin dengan EFT. Silahkan Bapak bisa open mic untuk diskusi pada malam hari ini karena durasinya masih cukup lumayan nih. Silahkan, atau mungkin ada sharing pengalaman. Silahkan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada, izin live ya. Ini biasanya ada Pak ini ya, yang biasa sering Pak, tadi ada Pak Ronidin ya, atau sudah live? Iya, Pak Ronidin, ada Bu Endah, Dok Endah ya, Endah juga ada, ini Master Coach. Banyak senior. Ya, silahkan. Bisa langsung open mic, kalau ada kesulitan bisa saya pandu. Jadi sederhana prinsipnya, tapi ini perlu ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran ya Bu ya. Ya. Karena dan ada ilmunya ini rupanya. Ya. Karena untuk memahami coaching itu tidak bisa sekali dua kali, tapi berkali-kali. Ya, betul. Saya awalnya apa gitu, tapi setelah betul-betul kita pelajari, oh iya. Nah, setelah kita memberikan pendekatan yang kita coaching atau coaching itu saudara-saudara sendiri, itu lebih kelihatan walaupun secara informal lebih, oh iya. Dan memang alhamdulillah biasa dia tanya, aduh bagaimana ya, saya pengen jadi ini nih. Lanjut saya tanya kembali, tujuannya apa dulu, mau kemana nih tujuannya, seperti apa. Ya, alhamdulillah memang sekarang sudah hasil ya dengan atas izin Allah. Walaupun cuma bincang-bincang itu. Ya, kemampuan mendengarkan, ya, sabaran. Ini ada Bu Siti mau bicara atau gimana ini? Silahkan. Open mic ini Bu Siti. Oh ya, baik. Ada yang sharing pengalaman lain yang sisi ada pengalaman juga seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Padilla. Silahkan. Ini mohon juga. Izin Pak Agus bertanya. Pak Sony Wahyu ya. Silahkan Pak Sony. Ya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Terima kasih Bu Padilla, izin bertanya bagaimana menangani sifat egosentris seorang siswa di mana dia itu sudah merasa bahwa dia sudah tahu materi ini dan nggak perlu lagi belajar, padahal di saat hari itu emang sudah saatnya untuk waktunya belajar bab ini, tapi dia sudah merasa lebih tahu lebih dulu daripada teman-temannya, sehingga ketika kita memberikan asesmen itu dikerjakan secara seenaknya, nggak serius, dan kita menjelaskan itu ia tidak mendengarkan lalu bermalas-malasan. Sudah dicoba dengan berbagai macam pendekatan, itu masih
agak sedikit susah. Nah, mungkin butuh pencerahan dari Ibu Fadila dan pengalaman serta nasihat dari Ibu Fadila. Terima kasih. Kasih. Ini di luar dari coaching kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa. Sorry. Baik Bapak Pak Sony, memang ya, memang sebagai seorang guru ini banyak sekali kejadian yang ada di dalam kelas. Biasa kita tuh pusing. Oh, ini mau diapain ini? Sudah banyak metode yang dikasih kok tetap seperti ini. Nah, saya pernah mengalami hal tersebut. Pernah. Dengan apa saya lakukan? Karena saya sudah dapat ilmu EFT juga, saya melakukan pitching, pendekatan. Kita satukan frekuensi dulu. Jadi sebagai kalau kita dari segi hypnotising ada namanya pendekatan. Jadi ketika kita dekat itu anak, kita samakan dulu frekuensi kita. Jadikan posisi kita itu seperti dia, sebagai teman. Kita masuk ke dunia dia, jangan dunia dia masuk ke kita. Ya, kita masuk ke dunia dia. Kita lakukan pendekatan. Kita ngobrol, kita satukan frekuensi dulu. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mengajar masuk ya Pak ya, jangan ayo anak-anak buka buku, catat sekian. Tapi ketika kita masuk mengajar, kita satukan frekuensi. Halo, apa kabar anak-anak? Sehat semua? Siapa yang sebelum makan? Saya. Itu satu frekuensi tuh. Siapa yang belum makan? Saya. Itu sudah satu frekuensi. Ayo kita main-main dulu. Diajak senang dulu. Diajak fun dulu. Mindset-nya itu diajak senang dulu. Ketika sudah satu frekuensi, nah biasanya ada anak, ini kelas berapa ya Pak ya? Kelas berapa nih? SD, SMP atau SMA? Karena SD kelas tinggi. SD kelas tinggi maksudnya apa? SD kelas tinggi? Maksudnya kelas 5-6. Oh iya, maksudnya SD kelas tinggi. Karena kan beda pendekatannya. Mau SMP, SMA itu ada beda lagi tuh. Karena kalau SD itu sebenarnya lebih enak, lebih kita ajak berkomunikasi, kita dekati, kita ajak dulu, kamu maunya apa nih? Yuk kita catat dulu. Saya pernah seperti Bapak, saya ajak dulu satu frekuensi, kita ngobrol dulu, sebenarnya apa sih yang kamu suka? Oh, saya sudah pelajari ini, Bu. Saya sudah pernah pelajari, saya sudah tahu deh. Oh, bagus, alhamdulillah sudah bagus. Kamu belajarnya apa kemarin? Kasih tahu Ibu dong tekniknya apa. Jadi kita pendekatan dulu, kita ikutin aja dia dulu. Oh, kemarin saya belajar ini. Jadi saya tidak mau belajar lagi. Alangkah baiknya belajar lagi karena manusia itu suka lupa. Biasanya itu suka lupa. Ayo, mau nggak kita sama-sama berkomunikasi dan bercerita. Biasanya kalau kita menasihati seseorang itu tidak akan masuk di alam bawah sadar, dia akan menolak. Tetapi kalau kita ajak cerita pada storytelling, menasehati dengan secara bercerita itu akan lebih didengar dibandingkan kita menasehati secara langsung. Nah, itu hari saya memberikan cerita motivasi dan akhirnya diterima. Karena ada anak yang kalau dinasihati tidak mau, tapi kita ajak bercerita motivasi yang mengarah kepada masalah tersebut. Itu yang pernah saya alami dan alhamdulillah dengan cerita dia lebih suka tuh dengan cerita. Oh iya ya Bu ya, oh cerita seperti ini dibandingkan kita menasihati. Jadi kalau kita menasihati secara langsung, kamu sebenarnya nggak boleh begini, itu tidak baik, itu namanya sombong. Nah itu agak tidak diterima tuh sama biasanya. Tetapi kalau kita memberikan cerita motivasi tentang kesombongan, itu akan lebih masuk dia. Dan itu memang saya tidak bohong, ini memang ada. Saya pernah dapat, tapi karena saya SMP, saya dapatnya di SMP. Nah, SMP itu agak lebih sulit dibandingkan SD. Kalau SD itu kan masih kita bisa senang-senang, masih bisa diajak nyanyi-nyanyi seperti itu Pak. Pak ya, itu pengalaman saya Pak ya. Coba dekati, kita satu frekuensi dulu, apa maunya dia, kita buat cerita tentang sombong. Itu kan termasuk sombong kalau dia sudah merasa hebat, ya kan? Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fadila. Sama-sama. Baik, sudah cukup membantu ya Pak Sony. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik.
Baik, yang lain silahkan sharing pengalaman ataupun bertanya pada materi yang malam hari ini. Kalau yang ada yang kurang jelas, silahkan. Ini apa pengajar semua? Enggak Bu Isa, SDI, Alska, ya rata-rata pendidik ini ya. Bu Uswa, ya silahkan. Ada juga Bu Tapi memang Novi. butuh kesabaran juga sih, Bu. Oh, apa Bu Nurita juga ada nih. Assalamualaikum Bu Aduh, Nurita. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Bu Nurita. Apa Maaf, kabar? baru masuk, baru sampai Oh, rumah. oh iya, Masya iya, Allah. iya. Apa kabar, Bu Salam. Dorita? Kabar. Iya, 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 iya. Tadi cerita tentang coaching, Bu Nurita. Jadi beliau tadi eh, menggunakan ilmu coachingnya, coaching pendekatan dari Pak Edi ya, dan oh, dikombin alhamdulillah. untuk meningkatkan karir guru gitu, sampai Oh, alhamdulillah. Itu sampai bisa ilmu yang jadi belum saya miliki. sampai jadi penulis internasional itu tadi itu yang di Oh, coaching beliau. Masya Allah, Iya, telat saya masuknya nih. iya, iya, iya. Ya, mungkin barangkali Bu Fadilah bisa ngasih ngasih ini lagi supaya ada ilustrasi ke Bu Nurita secara singkat, Bu. Silakan. Iya, iya. Ya, Jadi saya punya saudara kembar. Memang saya Ya, benar-benar kembar ya. Cuma beda dia di istilahnya Miss itu sekitar dengan SD. Karena saya memang orangnya dari dulu kan suka mau belajar. Jadi dia pengen tuh bagaimana sih saya supaya bisa jadi begini juga gitu. ya. Bisa meningkatkan kompetensi saya. Dan dia sukanya menulis. Oh, Perlu kita tahu bahwa karir seorang guru itu bahkan lebih akan melejit kalau dia profesional dalam segi menulis. Apalagi kalau naik pangkat itu cepat sekali naik pangkat. Bahkan alhamdulillah biasanya kalau dia orang yang mau naik pangkat dari 4A ke 4B itu butuh 1 tahun, dia hanya 5 bulan naik pangkat karena dengan menulisnya itu. Saya biasa bilang, coba deh bawa materi tentang menulis. Bisa nggak saya begini? Bagaimana sih caranya? Ya, pertama itu saya EFT, karena di HWHC itu, Holistic Wellness Coach itu memang suatu kelebihannya itu adalah kita sebelum kita masuk coaching, kita EFT dulu. oh iya. Namanya kita EFT dulu, apa sih kekurangannya, apakah ada kecemasan, apakah ada ketakutan, sehingga dia tidak bisa mampu meningkatkan kompetensinya. Karena kompetensi guru itu kan memang banyak, tapi salah satunya adalah inovatif sebagai guru yang pintar menulis. Nah, alhamdulillah. Tapi sesinya itu saya tidak formal ya, karena saudara sendiri biasa melalui telepon, biasa ngobrol, biasa kalau ada apa-apa saya sampaikan, ini ada ini nih, ada kegiatan ini, mau nggak? Mau tidak. Jadi dan alhamdulillah sekarang itu bahkan dia pengen menjadi narasumber seperti saya awalnya. Saya juga mau dong jadi narasumber. Saya juga mau dong ya, boleh, tapi ikut dulu ini dulu, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah dia sekarang sudah jadi fasilitator daerah. Sekarang juga tulisannya sudah banyak, bahkan sudah hampir diundang oleh Spanyol, itu blog tulisannya. Waktu dia buat tulisan itu tentang apa ya, saya lupa. Sekarang dia kasih masuk blognya juga di GTK dan masuk kategori internasional. Alhamdulillah. Jadi kita berdua itu saling support aja sebenarnya. Jadi kan saya mengcoaching itu saya tidak keluar dulu, tetapi kebetulan ada saudara kembar yang profesinya sama. Jadi saya memanfaatkan tapping, menekan Unity dengan coaching tersebut dipadukan. Jadi saya juga biasa menuritakan yang tadinya saya juga down, sama-sama berkomunikasi jadi baik lagi seperti itu. Ya, betul. Jadi menyemangati ya. Menyemangati ya, seperti itu. Itu prosesnya berapa lama coachingnya, Bu Fadilah? Kalau dari saya ikut coaching itu sama Pak Edi tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Saya lupa. Yang jelas ada hampir 1 tahunan lah.
Setahunan kalau Pak Edi ya, Oh ya, AWAC. setahunan. Iya. Setahunan. Jadi coachingnya itu karena saya bukan formal ya, tidak ada Ya. jangka panjang atau jangka pendek, karena informal, ngobrol-ngobrol, tetapi sesuai dengan yang saya lihat itu optionnya, goals-nya, will-nya, itu ya kurang lebih ya sekitar 1,5 tahun lah, seimbang dengan saya proses belajar HWHC itu. Seperti itu. Seperti itu. Dibuka Bu Nurita. Udah Oh cukup. iya, Ya, tadi dimatikan. menarik sekali ya. Menarik sekali prosesnya. Iya. Bahkan Iya, saya masih kalah. Dia sudah internasional, saya masih nasional. Ya. Biasanya murid lebih pintar dibanding gurunya ya. Karena saya memberikan pertanyaan, sebenarnya kamu mau jadi apa? Mau jadi pembicara atau mau jadi penulis? Seperti itu kan? Kan kita memberikan dia pilihan, bukan kita yang memilih. Seperti itu. Iya, betul. Kalau sekarang anak saya itu yang Fatimah itu lucu. Umi, kok aku males belajar ya? Tapi Umi nggak usah jawab, aku tahu jawabannya. Kenapa? Tapping. Langsung dia. Iya. Udah tahu kebiasaan. Iya. Cuma memang coaching yang belum saya perdalam. Jadi baru mengira-ngira aja coaching itu seperti apa. Tapi masih banyak yang lebih senior di sini ya, Tapi memang harus bagi tugas saja ya. Tugas Jadi saja. saya yakinnya nanti coachingnya Pak Agus gitu ya. Saya tahunya kucing, Bu. Iya betul. Karena saya ingat itu kata-katanya Pak Edi, kalau kita tidak berbuat, tidak mencoba, tidak melakukan, ya di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Siap, setuju. Ya. Jadi hanya kemampuan untuk setelah dapat ilmu memang langsung dipraktekkan ya. Saya juga menggunakan ilmunya untuk perusahaan ya, dengan mendengar, dengan menggali, ya itu betul itu informasinya. Terima kasih Bu Nurita. Ya, sama-sama Bu Fadil, terima kasih. Ini Bu Isa mau bertanya ini atau sharing ini Bu Isa. Silakan Bu Isa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya dan sharing. Ini saya yang pertama mau bertanya, gimana caranya agar berbicara itu tidak sering belibet gitu loh Bu. Jadi saya itu ketika ngomong agak cepat atau pas waktu menjelaskan santai atau apapun itu terkadang sering berlibet. Market itu lagi. Kita harus survei kepada wali murid kita, anak-anak kita, dan juga calon. Ini apa ya? Sudah, silakan. Saya off. Oh, itu aja ya Ibu ya. Bagaimana caranya bicara supaya tidak belibet-libet gitu ya? Tidak belibet ya. Halo? Bu Iza? Silakan. Iya, Bu. Pertanyaannya itu saja ya? Ya, yang kedua itu. Yang kedua, cara mengatasi ketika anak itu kurang sopan sama guru. Jadi ini kan saya mengajar di kelas 1. Memang anaknya itu tegas, terus mandiri, tapi ketika kalau dia melakukan kesalahan, dia itu sering membuat ngajak temennya main. Jadi ngajak temennya, ayo main-main. Jadi ketika temennya belajar, dia tuh ngajakin temennya main. Terus ketika disuruh maju untuk kita nasehatin, dia selalu membantah dan itu marah-marah. Terus akhirnya nangis gitu, kayak drama gitu Bu. Gimana caranya mengendalikan supaya anak ini tuh bisa menghormati kita, bisa mendengarkan nasihat kita. Padahal kita kalau ngasih nasihat juga pelan, nggak pernah marah atau apapun itu. Gitu sih Bu. Itu SD, SMP, SMA. Saya tanya lagi Bu. Karena beda. SD. Oh SD. SD. Ya kan saya guru SMP. Tapi begini. Jadi begini. Sebenarnya ini bisa juga berhubungan dengan coaching ya Pak Agus ya.
Karena saya pernah mengcoaching siswa saya. Dia pintar sekali, tapi sepintar-pintarnya dia tetap aja ada masalahnya. Nah, pertanyaan Ibu, saya jawab bagaimana sih caranya untuk tidak bicara berlibat-libat gitu ya. Yang pertama memang kita harus belajar atau melatih public speaking. Yang kedua, sebelum kita melatih, kita relax dulu. EFT dulu, kalau ada caranya itu di DFT. Untuk melepas itu grogi, kalau berlibat-libat itu termasuk kategori grogi. Ya, ingin. Kalau mulainya itu Ibu jangan terburu-buru kalau bicara, pelan-pelan saja, atur nafas. Terus kita harus tahu apa yang kita ingin bicarakan, dan kita harus menguasai materi kita. Kita sudah menguasai apa belum materi kita? Dan salah satu yang berlibat-libat bicara itu kan karena kita, kalau itu saya juga masih ada ya, tak satu dua, tapi kalau kepanjangan sedikit bicara gitu-gitu kan ya. Maksud saya berlibatnya itu bukan ketika saya bilang gitu Bu. Jadi ketika saya ngomong apa gitu, meleset apa gitu Bu. Jadi misal mau kemana, jadi mau ke gitu. Jadi berlibatnya di katanya, bukan gitu, bukan Bu. Ini berlibat dalam menyampaikan materi atau sekedar kita bicara-bicara saja? Bicara, terkadang vocabulary kan saya mengajar bahasa Inggris, kadang mau ngomong table itu gitu-gitu. Jadi kayaknya itu kayak apa ya, belibet gitu loh Bu. Oh, di tapping itu berarti ya. Itu berarti di tapping. Ada masalah apa nih sehingga berlibat-libat nih? Ada apakah punya masalah dari dulunya, ada trauma, tapi itu di tapping supaya kita tidak berlibat-libat gitu. Dan itu ada ilmunya. Nah, ilmunya tidak di sini. Kalau di sini panjang sekali nanti kalau membahas masalah tapping. Tetapi kalau dari segi public speaking-nya, kita berusaha untuk pelan-pelan saja berbicara. Kita harus memahami apa yang ingin saya sampaikan, materi apa yang saya ingin sampaikan. Jadi kita bicara, usahakan untuk tidak berburu seperti itu ya. Seperti itu, Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya mengatasi anak tersebut? Kalau saya ya, karena Allah memberikan kelebihan EFT, memiliki terapi, karena salah satu sebagai teacher terapis itu adalah bonus buat saya ketika saya menjadi teacher terapis. Kalau saya bisa terapis, biasanya saya panggil, saya EFT atau saya terapis, apa sih masalahnya? Dan rata-rata ketika saya pernah membawakan materi tentang self healing for student itu di Bekasi secara online, rata-rata mereka sikap seperti itu ada masalah di rumahnya, terutama pada orang tua. Kita tanya dulu, nah itu kan yang berhubungan dengan guru BK tuh. Nah, kalau kita punya kelebihan terapis, kita bisa berhubungan dengan guru BK. Kita tanya, masalahnya apa? Nah, rata-rata yang saya hadapi di siswa di sekolah itu, mereka memiliki masalah di rumah dengan orang tuanya. Nah, itu yang harus kita gali dulu, apa masalahnya. Karena anak-anak di sekolah itu nakal, malas, berkelahi, tidak mau belajar, biasanya ada masalah di rumahnya, atau dia dibully. Jadi itu kita harus tanya. Dan memang susah, Bu. Tidak bisa langsung dia harus jadi seutuhnya, tapi kita memang harus ada pendekatan dulu. Biasanya sih ada masalah di rumahnya, dan kalau Bapak Ibu memiliki skill terapis, ya bisa kita bantu dengan terapis. Dan itu saya sudah buktikan di sekolah, dengan cara itu pernah juga saya coaching siswa saya, alhamdulillah, walaupun tidak 100%, tetapi minimal ada perubahan lah. Yang itu yang saya lakukan, Ibu ya. Karena kan yang kapasitas saya, karena saya memiliki kelebihan itu, jadi saya bantu secara terapisnya. Terima kasih, bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh, ya. Ini yang terakhir, Bu. Ada lagi kayaknya saudara kembarnya Ibu tadi ya, yang menjadi penulis ya, Bu ya? Iya. Iya. Gimana ya, Bu, caranya untuk menjadi penulis yang hebat gitu, Bu? Maksudnya saya tuh agak kesusahan untuk merangkai kata. Jadi ketika saya menulis sesuatu itu pasti bulat gitu loh, Bu. Kembali lagi tidak sebagus yang saya lihat di novel ataupun majalah-majalah yang lainnya. Itu kan tertata dengan rapi gitu, Bu. Nah, kalau saya biasanya typing atau menulis apapun itu biasanya buletisasi gitu, Bu. Bulat tidak di satu intinya kayak gitu loh. Maksud saya seperti ini gitu. Nah, Ibu, untuk menjadi seorang penulis itu memang perlu kesabaran dalam menulis.
dan perlu juga ilmunya, tidak hanya menulis. Dan saudara kembar saya itu kan tadi waktu saya coaching itu, kan ada di situ tertulis belajar di media sosial, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan yang dia ikuti itu adalah pelatihan-pelatihan khusus tentang menulis, dari mulai nol, menulis pemula. Jadi dia ikuti, dia belajar di YouTube, dia belajar di Google, dan dia rajin sekali mengikuti pelatihan-pelatihan tentang menulis. Jadi karena dia sudah mengikuti pelatihan secara menulis, dia otomatis dia terlatih, dan dia memang ada jiwa menulis. Jadi kalau kita mau jadi penulis, ya kita harus ikut pelatihan, Ibu. Kita tanya lagi sama Ibu maunya apa? Kalau mau jadi penulis, bagaimana caranya untuk menjadi penulis yang baik? Ibu maunya seperti apa? Saya tanya. Bagaimana caranya untuk menjadi penulis? Seperti Ibu ingin siswa mau besok ulangan harian. Bagaimana caranya supaya ulangan hariannya bagus? Pasti Ibu tanya, anak-anak supaya ulangan harian bagus seperti apa? Oh, Ibu, kan anak-anak yang menjawab. Oh, saya harus belajar. Oh, saya harus berdoa kepada Allah. Jadi Ibu, saya tanya, Ibu menjadi penulis. Apa yang Ibu inginkan untuk menjadi penulis? Bagaimana caranya Ibu ingin menjadi penulis yang hebat? Kan jawabannya ada di Ibu. Seperti itu kan? Iya. Itu kalau coaching ya, kalau coaching itu kita hanya memberikan pertanyaan, yang menjawab coaching. Nah, makanya saya tanya, Ibu, bagaimana sih caranya supaya saya menjadi penulis yang baik? Saya tanya balik. Untuk menjadi seorang penulis yang baik itu apa yang butuhkan? Apa yang kita butuhkan sebenarnya menjadi penulis? Nah, itu tadi saudara kembar saya, dia ikut pelatihan, dia ikut diklat, dia rajin sekali di Facebook itu banyak cara menulis dari pemula. Dia ikut menulis 30 hari pokoknya selama 30 hari harus menulis. Dia ikuti itu. Akhirnya dia ikut lomba, banyak bukunya. Seperti itu. Ya Ibu Iza ya, sukses selalu ya Ibu Iza. Ya Bu, terima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya. Sama. Baik, terima kasih Bu Iza. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Baik, ya selanjutnya ini ada dari Bu Siti Solihah. Saya punya anak remaja sampai boarding. Saat ini dia inginnya nanti saat SMA di negeri, sementara ortu ingin tetapnya boarding. Bagaimana cara menasihati dan memotivasi agar tetap stay boarding? Jazakumullah. Ini dari Bu Siti Solihah. Silahkan Bu, bisa menangkap ininya. Baik, Ibu Siti Solihah, kalau dari ilmu parenting yang dipelajari, janganlah kita orang tua mengikuti maunya kita. Jangan memaksa maunya kita. Kita mengatur anak kita seperti kamu harus ini, kamu harus ini. Kita berusaha untuk memberikan kebebasan kepada, maksudnya dalam arti kata bebas bukan seperti apa ya, kita sharing kepada anak kita, maunya apa sih? Jangan maunya kita, Ibu. Salah satu yang bisa menghancurkan cita-cita anak-anak adalah karena maunya kita, bukan maunya anak. Akhirnya seperti itu. Tapi dengan memberikan arahan, kita sebagai orang tua memberikan arahan, oh ini loh yang bagus, ini loh yang ini. Tapi kita jangan memaksa maunya kita. Kamu harus begini, kamu harus pilih ini. Seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua harus juga memahami anak. Dari segi parenting itu yang saya pelajari adalah jangan maunya kita loh, tapi bagaimana maunya anak. Jangan kita egois maunya kita. Anak itu juga memiliki hak untuk memilih, karena dia lebih tahu apa dia maunya. Tetapi bukan berarti kita lepas saja seperti itu. Itu sih sepengetahuan saya Bu Siti ya, memberikan motivasi. Kita lihat dulu apa manfaatnya, kalau di sekolah ini apa manfaatnya. Itu Ibu, terima kasih. Ya, sudah cukup Bu Siti? Atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Cukup ya. Kalau di sini Umaini Yarsi, Sawah Lunto nih jauh nih. Mau sharing ini beliau, silakan. Ya Coach Pak Gus, mohon izin bertanya. Ini kebetulan saya mengajar di SD di kelas tinggi sama Bapak Sony tadi kelas 6. Nah, yang saya hadapi itu
anaknya luar biasa gitu. Banyak persoalan karena latar belakangnya ada anak yang mungkin kurang perhatian, orang tuanya tidak ada, kemudian pokoknya banyak anak-anak itu yang bermasalah, yang cepat emosi, umumnya laki-laki. Jadi saya agak sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Sementara kalau di SD itu kan tidak ada guru BK, ya guru kelas langsung menjadi guru BK. Dan di SD ini guru kelas ya, guru semua mapel ya. Jadi berbeda dengan SMP atau SMA. Mungkin kalau misalnya tidak tertangani oleh guru dasari bisa ke guru kelas atau mungkin nanti guru BK. Kira-kira gimana kira-kira kiat kita Bu di SD ini, karena cukup banyak kasusnya ya, SD yang kebetulan saya hadapi ini banyak kasusnya setiap hari. Kalau guru yang lain yang saya temui dia memang main marah saja ya, awas tuh main ancam, dan saya tidak terbiasa dengan seperti itu. Kalaupun saya ingin mencoba menasihati satu persatu, kita mau panggil, mungkin yang lain akan ribut gitu. Nah, kalau kita panggil ke kantor, kelas tidak bisa ditinggal. Nah inilah saya merasa dalam pikiran saya itu memang guru SD itu perlu juga guru BK. Sementara kan tidak ada guru BK di SD, guru kelas yang langsung jadi guru BK-nya. Nah, kira-kira gimana menurut Ibu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dilema ya Bu, ya bukan cuma anak SD aja, anak SMP ada guru BK aja masih seperti itu. Nah, apalagi yang ada di guru SD. Nah, pertama jangan kita ancam ya Ibu ya, jangan kita ancam. Jadi kan Ibu saya dengar tadi ada sedikit ancaman gitu ya. Berusaha untuk memberikan kata-kata positif. Jadi kalau kita selalu mengancam, itu akan membawa alam bawah sadar itu malah mereka tambah jengkel dengan kita. Oh ingatlah, sekarang saya tanya sama Ibu, Ibu berani nggak megang colokan? Berani nggak Ibu? Megang apa? Ada colokan listrik tuh, Ibu kasih masuk tangannya, berani nggak Ibu? Iya, nggak berani lah, kesetrum. Kenapa nggak berani Ibu? Kesetrum ntar. Kesetrum, pernah kesetrum nggak? Iya pernah. Nah, ketika banyak orang yang bilang saya nggak pernah kesetrum, kenapa takut megang listrik kalau misalnya takut kesetrum? Karena kata orang kalau dikasih masuk kesetrum, berarti tersimpan di alam bawah sadarnya. Jadi kalau Ibu mengancam itu akan tertanam dalam bawah sadarnya, dia akan jengkel sama Ibu. Yang kedua, saya pernah pergi ke SD tapping IFT, beramai sekali. Baru mau mulai aja, saya sempat bingung bagaimana saya caranya IFT ini anak-anak SD. Karena anak SD lari ke sana ya, lari ke sana. Ya pertama ya kita ada pendekatan lagi, saya ajak main-main dulu. Ya ayo anak-anak, nyanyi dulu, yel-yel dulu, kita ajak ice breaking dulu, kita ajak senang-senang dulu. Baru saya terapis tuh. Ini ilmunya saya dapat dari Ibu Rita, dari Pak Edi, ya pengalaman-pengalaman. Dan saya pergi masuk. Dan alhamdulillah itu di tapping itu pada tenang semua. Karena awalnya itu kita pendekatan dulu sama anak tersebut. Makanya kalau dari hypnotism itu ada namanya pendekatan. Jangan dulu langsung kita stek dia dulu, tetapi bagaimana caranya kita memberikan storytelling, bercerita supaya dia nyaman, ya, membuat dia bahagia dengan ice breaking. Nah, ketika dia sudah nyaman dengan kita, sudah ada pendekatan dan sudah percaya dengan kita, ketika kita terapi itu enak, kita ajak bicara itu enak. Seperti itu pengalaman saya Bu ya, karena kalau dia memang susah. Tetapi kalau tidak dimulai ada pembiasaan akan susah terus. Jadi itu harus ada step memang pembiasaan pelan-pelan. Jadi saya pernah mengajar PK, saya pernah menjadi guru TPA, pernah di TPA, pernah SD. Itu lain-lain memang semuanya. Tetapi biasanya saya ajak nyanyi-nyanyi, terus saya cerita-cerita, karena anak-anak SD itu suka bercerita dengan dongeng. Kita dongengkan seperti itu. Terus kita lebih dekat sama dia. Dan rata-rata memang banyak guru kalau melihat siswanya yang nakal itu tidak mau didekati, banyak sekali. Kalau dia bilang bodoh aja terus. Padahal tidak, kita tidak tahu potensi anak itu bukan di mata akademik saja,
kita lihat bahwa potensi anak itu ada dari segi prakteknya, olahraganya. Biasa itu guru kalau dia tidak pintar matematika, tidak pintar IPA, tidak pintar IPS, udah bodoh. Ini yang salah. Jadi bukan dari segi akademik saja, banyak dari segi kinestetiknya, prakteknya, seni budaya bisa kita push. Itu anak-anak yang sukses. Jadi anak yang pintar itu, tidak ada anak yang bodoh. Kita cuma belum ketemu potensinya itu apa, gitu. Belum ketemu, gitu. Seperti itu. Karena saya pernah ada siswa saya itu pendiam, ada yang pendiam, ada juga nakal sekali. Tidak bisa membaca, pokoknya luar biasa nakalnya. Tetapi saya dekati, dia cerita. Bahkan dia maunya sama saya, karena kita dekat. Karena kalau anak nakal jangan mau dijauhi, didekati. Karena dia butuh kasih sayang, itu butuh kasih sayang. Berarti ada problem di rumahnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu Maini. Terima kasih, Bu. Kuta saya ini baru juga ngajar di SD, baru sekitar belum cukup lah 3 tahun. Saya sebetulnya guru di SMA, jadi saya baru pengalaman juga ke SD. Awalnya ngajar di kelas 2, enak sama anak kelas 2 nih, patuh gitu kan. Tiba-tiba saya pindah ngajar di kelas 6. Kan kebetulan di kelas 6 nih memang anak-anak yang luar biasa. Sebelumnya kan dengan didikan guru-guru yang sebelumnya yang sudah senior yang sering diancam, sering dimarahi, sedikit-sedikit gitu. Nah, ketika dengan saya tidak biasa marah. Jadi saya mencoba pendekatan, coba ice breaking juga kan. Tapi ya mungkin butuh waktu kali ya, Bu ya. Iya, sabar Ibu. Baru 1 bulan. Jadi saya agak susah juga. Saya orangnya tidak, ya biasanya dengan keras, sebelumnya dengan mas kamu udah diam gitu. Saya pun heran-heran kok seperti itu ya guru ngajar di SD. Nah, jadi kita tidak melakukan seperti itu biasanya kita di SMA kan. Nah, jadi agak bingung saya. Agak pusing ya Bu ya kalau ngajar SD ya. Gitu. Karena wah heboh sekali kalau anak SD. Butuh pembiasaan Ibu. Butuh kesabaran dan pembiasaan, butuh trik, rajin-rajin ice breaking. Karena pada anak-anak SD itu dia doyannya main, doyan senang. Nah, pernah ulangan saja Ibu, saya pernah kasih ulangan berupa game. Yang kalau ulangan kan biasa tegang. Saya kasih game tuh, hore, ulang, salah nih, karena pakai game dia. Itu makanya guru harus memiliki keterampilan profesional, memberikan kompetensinya dari segi itu. Terima kasih Ibu. Itu saja sih Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Maini. Semangat Bu, pembelajaran ini luar biasa ini Bu. Ya, nanti ikut kelas coaching Bu, luar biasa. Ikut gabung kalau belum ikut, kalau sudah cocok nanti itu guru-guru ya Pak Agus. Itu guru-guru cocok banget ya, betul. Cocok banget. Ya. Jadi coaching tidak hanya sekedar bercakap-cakap, tapi juga ilmu mendengarkan seperti apa. Kemudian cara tadi ada pre-coaching, ada coaching yang powerful kalau diulang-ulang. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Fadila. Begitu Bu Maini, ya semangat Bu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kompetensi. Ya saya paling senang karena pernah kemarin dapat sedikit ilmu tentang coaching ini, rasanya senang betul gitu ya. Apalagi kalau di sekolah jadi supervisi dengan teknik coaching gitu kan. Betul. Jadi itu paling materi yang paling saya senangi karena selama ini kan jarang dengan kadang supervisi itu hal yang menakutkan gitu kan. Nah itu Bu, supervisi guru ya Bu ya, malah dengan administrasi udah pusing duluan nih. Iya. Nah, pengawas belum datang sudah pusing dengan administrasi. Dia udah stres. Stres ya, mesti di coaching dulu memang benar. Iya. Pelatihan khusus nih Bu. Nanti sama Pedi tuh ada bulan Agustus kalau nggak salah ya. Ibu bisa hubungi admin Bu di grup, silakan. Atau nanti diajari juga EFT sekaligus jadi di coaching juga. Tadi yang disampaikan Bu Fadila. Sedikit pengalaman. Iya. Kemarin ini kan akhir-akhir ini ya Ibu ya, Ibu Maini, anak saya kan sakit ya, mungkin Ibu Nurita atau Pak sakit. Di tengah-tengah jalan itu saya sudah nggak mau ngapa-ngapain. Saya tidak mau ikut pelatihan, saya nggak mau jadi narasumber, saya nggak mau ikut A, B, C, bahkan saya keluar dari grup dan lain sebagainya. Itu yang saya alami. Tetapi alhamdulillah ya, saya
belajar ilmu EFT untuk apa nih kalau saya nggak gunakan? Saya belajar coaching untuk apa nih kalau saya nggak gunakan? Saya lama saya akhirnya saya mulai tuh membuka diri. Iya. Pak, saya mau masuk lagi nih di grupnya HWAC gitu. Pak, saya mau ini lagi nih. Saya pelajari coaching dengan sendiri, step by step gitu. Step by step, alhamdulillah saya sudah mau jadi narasumber lagi. Saya kemarin sudah ditawari sebagai jadi narasumber, itu saya baru mau lagi. Terus saya minta tolong lagi sama Pak Edi, tolong EFT saya. Karena saya juga butuh ya, butuh tool. Dan itu alhamdulillah tidak ada sia-sia. Sampai teman saya bilang, walaupun dalam ada masalah hati saya berkecamuk, tapi saya harus berusaha, karena bisa, tidak mungkin saya harus terus ya. Bagaimana ke depan saya punya tanggung jawab. Itu ilmu EFT, Ibu, Masya Allah, dengan coaching itu barakallah. Bisa sampai di sini, saya bisa lagi ini bertatap muka ini, baru ketemu lagi dengan Bu Nurita ini, sudah lama. Saya keluar dari grup, saya nggak mau, pokoknya saya ngurus anak aja. Saya nggak pusing, saya nggak butuh lagi itu. Ternyata salah. Itu salah benar. Kita masih hidup untuk anak yang lain, punya tanggung jawab. Kalau kita down juga, tidak move on, sudah berantakan semuanya. Itu saya minta bantuan sama beliau dengan orang-orang hebat itu selalu. Saya butuh coaching, saya butuh EFT. Seperti itu. Terima kasih. Itu saya berbagi saja. Ya. Boleh saya berbagi ilmu, Pak? Silahkan, Bu Nurita. Bu Fadila. Boleh Enggak, saya mau menyampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk kita sebagai pendidik ya. Karena saya walaupun bukan guru, tapi saya juga pendidik di dalam rumah ya. Jadi ini yang selalu saya pakai. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu guru di sini yang sudah mengetahui ya, ini bagian pengulangan ya. Dari Kiai Haji Maimun Jubair. Ya, jadi beliau menasihati kita seperti ini. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah, didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Nah, itu ya, itu satu, itu luar biasa sekali. Jadi saya selalu menyampaikan kepada orang tua yang memang memiliki anak bermasalah, anaknya emosi atau apa gitu ya. Nah, yang kedua, beliau mengatakan yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Masya Allah, saya katakan apa keluhan kita sebagai guru. Padahal Allah memberikan kesempatan itu ya. Jadi kita kalau lagi ngeliat anak yang baik, ya Allah mana tahu anak itu akan membawa kita menuju surga karena kita diajar diuji oleh Allah atas kesabaran, keikhlasan kita ya, mungkin seperti itu. Dan satu lagi yang luar biasa, saya sering menemukan banyak anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya untuk terapi dengan saya. Biasanya anak itu emosinya tidak terkendali. Bahkan saya menemui seorang anak sudah dewasa, dia katakan, Ibu jangan mimpi, Ibu mau merubah saya, nggak akan bisa. Akhirnya saya katakan, yang merubah kamu bukan saya tapi Allah. Ibu, saya teringat teladannya Nabi. Nabi Muhammad itu kan penyabar, tidak pernah marah. Jadi saya izin sama anaknya, izin sama orang tuanya, gimana mulai sekarang namanya dipanggil dengan depannya Muhammad. Muhammad Rian, Muhammad Ariel, apalah segala ya. Tapi depannya pakai Muhammad. Bahkan Bu, ada yang tidak pakai Muhammad depannya, tapi karena kita izin sama anaknya, mulai sekarang kita akan panggil kamu dengan nama depannya Muhammad. Saya katakan kepada orang tuanya, jangan asal manggil.
Muhammad, Muhammad gitu ya. Tapi pada saat kita memanggil nama Muhammad sambil kita bayangkan bagaimana teladannya Nabi. Nabi itu tidak pemarah, Nabi itu bijak gitu ya. Itu Masya Allah Bu, begitu baru 3 hari dipanggil Muhammad, itu anak berubah. Sampai dia katakan, ibu-ibu tunggu Bu, sebelum ibu terapi saya mau tanya, kok diri saya sekarang aneh, katanya gitu. Semenjak keluarga saya, ibu manggil saya Muhammad, saya nggak bisa marah, kata gitu. Akhirnya saya katakan, nah ingat Nabi Muhammad tidak pernah marah gitu kan. Jadi itu luar biasa. Anak yang rambutnya dicat dari malam sampai ke pagi itu cuma dipanggil nama Muhammad sambil diniatkan sama orang tuanya, anak ini akan meneladani Nabi Muhammad gitu ya, nggak neko-neko gitu ya. Itu yang rambutnya tadinya pirang Bu, pulang dari kuliah rambutnya hitam lagi karena dia ke salon lagi, ke salon dan dikeramasin lagi gitu pakai obat jadi hitam lagi tanpa kita bersusah payah marahin anak gitu ya. Itu jadi katanya kan selemah-lemah iman adalah mendoakan. Ya, jadinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin gini. Karena saya melihat kondisi anak-anak itu sangat unik sekali. Permasalahan mereka beda dengan kita. Kalau kita penyakitnya diabetes menahun, darah tinggi menahun, kolesterol gitu ya, udah biasa. Tapi kalau anak-anak itu begitu dia terapi ke kita, itu masalahnya sangat beragam. Dan penyebabnya sangat unik sekali. Sampai akhirnya saya bilang sama Master Edi, Pak Edi saya mau ambil spesialis menangani anak-anak. Ternyata kata Pak Edi nggak bisa Bu Nurita, pada saat ibu menerapi anaknya tapi orang tuanya tidak diterapi, itu sama aja bohong. Karena ternyata anak itu bagian cerminan orang tuanya. Nah itu jadi memang harus ada 2 arah. Jadi jangan hanya anaknya yang kita perbaiki gitu, maksudnya kita ajak dia menjadi baik gitu ya, tapi yang utama adalah keluarganya. Seperti yang tadi saya dengar cerita Bu Padilla bilang, memang nggak bisa orang tua selalu mengikuti, memaksakan gitu ya. Tapi kita ternyata sekarang tinggal mengarahkan sih gitu ya. Jadi pilihan mereka apa, kita tinggal mengarahkan. Jadi akhir-akhir ini saya sedang banyak didatangi anak-anak depresi Bu. Jadi sangat kasihan sekali. Jadi makanya kalau datang ke saya sudah depresi memang agak rumit gitu ya penanganannya. Tapi tolonglah Bapak Ibu sekalian yang Anda hadir di sini, anak-anak bisa dikurangi depresinya. Jadi saat ke klinik saya tinggal menyelesaikan aja gitu kan. Jadi tidak terlalu berat menyelesaikan depresinya. Jadi para orang tua itu kalau udah depresi baru diantarkan terapi. Gitu kan? Tapi kalau mereka belum depresi itu tidak tidak diolah gitu ya, hatinya tuh diajak mengolah hati atau gimana seperti itu. Ya mungkin demikian pengalaman dari saya. Jadi betul yang Bu Padilla bilang, ayo ikut ilmunya, ilmu EFT dan coaching ini luar biasa. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter, Pak Bu Padilla. Terima kasih Ya. Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Inilah yang tadi saya sampaikan di coaching itu ada 6 aspek. Salah satunya spiritual, bagaimana menjadi guru yang ikhlas. Ada kompetensi keteladanan, bagaimana keteladanan kita itu bisa dilihat oleh siswa, baik atau tidak. Kalau kita tidak memiliki kompetensi itu ya seperti itu, ngajar marah-marah terus, jadi nggak ikhlas, nggak masuk. Ke feel-nya itu anak-anak nggak masuk. Karena baru masuk aja kita sudah garang mukanya. Sudah dilihat garang. Jadi semua 6 aspek itu sangat berhubungan dengan kompetensi guru. Tinggal mana yang kita mau dahulukan, yang spiritual atau apa, sesuai dengan skalanya pada diri coach tersebut. Itu saja. Terima kasih Bu Nurita, kayaknya saya sama-sama. Pencerahannya luar biasa. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah di penghujung acara ya, durasi waktu di Majene tentu lebih malam lagi ya. Sudah jam 10:16. Iya. Baik, silahkan Bu Farida untuk mengasih statement closing ya tentang pendekatan coaching untuk meningkatkan kompetensi guru. Silahkan Bu. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun cara kita mengajar, metode apapun
kita mengajar, tetapi kita tidak memiliki kompetensi yang bagus, kita hanya sebagai guru dadakan, itu tidak akan bisa merubah anak-anak kita menjadi generasi yang hebat. Dan tentunya 6 aspek yang ada di coaching ini sangat bermanfaat buat kita, karena apa? Guru juga perlu belajar, bukan siswa saja yang belajar, guru juga perlu belajar untuk mengupdate bagaimana caranya kita bisa memberikan yang terbaik buat generasi didik kita. Tidak hanya itu saja, karena kita juga akan bosan kalau itu saja. Jadi kita harus profesional, harus memiliki inovatif, kreatif, menjadi guru yang hebat dengan coaching salah satunya. Dan terima kasih, itu saja Pak Agus. Terima kasih, Masya Allah, kita apresiasi kepada Bu Fadila. Mudah-mudahan Bu Fadila tetap sehat ya, siap ya, dan bisa membersamai kami kembali dengan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Fadila. Dan sampaikan salam pada keluarga Ibu. Mudah-mudahan putri Ibu bisa baik. Segera teman-teman Allah angkat sakitnya. Allah angkat penyakitnya. Ya. Amin, amin. Ya. Baik, terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya, Bu Nurita, Bu Maini, Pak Agus, terima kasih, Bu Nurita, Bu Fadila, dan sahabat-sahabat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.